Halo semuanya. Halo. Oke, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang temuan-temuan kita di lapangan, terutama di PT Buyung karena kita kemarin mengunjungi PT Buyung. Nah, di sini ada saya sendiri, Pak Rozi. Saya Revin Maulana. Saya Prianto. Lahan rawa lembab yang alami sebelum diolah berupa rawa dengan rumput, ilalang, dan tutupan vegetasi lainnya yang sama sekali belum tersentuh oleh manusia. Jadi untuk sebelum ke lahan PT Buyung, kita mengunjungi ke ladang petani, yaitu petani cabai. Nah, di sana kita menemukan apa saja? Nah, di sana itu kita menemukan tanaman-tanaman seperti tanaman cabai, cabai itu ada cabai keriting, ada cabai merah, ada cabai rawit, lalu ada terong dan tomat, kemudian ada timun juga, ada pohon mangga juga. Nah, paling banyak itu ada cabai ya, cabai merah terutama ya, sama cabai rawit. Pengamatan di ladang petani, kita juga melakukan pengukuran pH dan juga kelembapan tanah. Untuk nilai pH-nya ini cukup netral dari rentang 6 sampai 7. Untuk kelembapannya itu sekitar 30% sampai 60%. Setelah melakukan pengukuran ini, kami selanjutnya pindah ke lahan pertanian PT Buyung. Nah, di sini terdapat sistem pengelolaan tata air yang cukup menarik nih, yaitu sistem polder. Nah, untuk sistem polder itu adalah sistem yang dibuat dengan mengelilingi petak-petak sawah, dibuat secara digali. Nah, air yang ada di sawah yang berlebihan itu tadi akan dialirkan ke sistem polder itu atau ke irigasinya menggunakan pipa-pipa paralon. Nah, dari sistem polder tadi atau sistem irigasi, saluran irigasi tersier tadi akan dialirkan ke collective drain. Itu juga sebagai long storage ya. Itu menggunakan pompa air listrik, itu sudah mekanis ya. Kemudian dari collective drain tadi akan dialirkan lagi ke sawah, ke petak-petak sawah ketika musim kemarau atau sawah membutuhkan air. Namun ketika airnya sudah berlebihan, di sawah sudah berlebih, di long storage atau di drainase tadi sudah berlebih, akan dibuang ke sungai saat sungai surut menggunakan menggunakan pompa air. Nah, dengan sistem polder tersebut, irigasi dan drainase di PT Buyung dapat sepenuhnya terkendali, sehingga bisa menanam dan memanen padi hingga 2 kali setahun, yang biasanya hanya 1 kali setahun. Hal tersebut pastinya didukung oleh mekanisasi full, alat berat seperti traktor mini untuk membajak sawah atau mengelola sawah. Nah, di PT Buyung tersebut sudah berhasil menerapkan 100% mekanisasi di lahan yang luasnya 3.000 hektar. Nah, selain traktor tersebut, PT Buyung juga menggunakan inovasi futuristik seperti drone. Drone di PT Buyung digunakan pastinya untuk menabur benih, sehingga lebih efisiensi. Dan selain untuk menabur benih padi, drone juga bisa untuk memupuk padi. Dan selain untuk memupuk padi, drone juga untuk memberikan pestisida kepada padi.
Jadi, mekanisasi alat berat dan drone ini adalah kunci untuk pertanian di Indonesia ini. Seperti untuk efisiensi dan pastinya untuk menguntungkan petani. Dari penjelasan sistem mekanisasi secara penuh tadi, secara keseluruhan di PT Buyung ini telah terjadi perubahan cara bertani dari konvensional ke modern yang pada dasarnya memiliki perbedaan di pengelolaan sumber daya dan pemanfaatan teknologinya. Jika pertanian konvensional sering terkendala oleh sistem pengairan yang bergantung pada cuaca, pertanian modern justru menggunakan atau memanfaatkan sistem polder yang dapat menjamin ketersediaan air sehingga panen dapat lebih sering. Di sisi lain, pertanian modern juga dapat mengandalkan mesin, mulai dari traktor yang tanpa awak untuk menggantikan tenaga manusia. Bahkan teknologi terbaru seperti drone digunakan juga untuk membuat proses tanam, perawatan menjadi lebih cepat dan efisien. Yang pada intinya pendekatan pertanian bergeser dari yang tadinya tradisional dan pasrah terhadap alam, sekarang lebih terencana dan efisien serta produktif berkat rekayasa dan inovasi tadi. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat mengenai kunjungan kami ke PT Buyung dan temuan-temuan di lapangan yang ada di PT Buyung. Mungkin dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Bye bye.